Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih sayang nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ta'lim kita, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan mengkaji hadis yang ke-161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisu, hadis yang kelima dari bab ke-16, ya, bab tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya, atau nomor ke-161 dari urutan yang paling awal. An Abi Abdillah, dari sahabat Abu Abdillah. Namanya adalah An-Nu'man, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat Nu'man dan sahabat Bashir. Ini dua-duanya sahabat Nabi. Sahabat Bashir ini termasuk golongan yang awal masuk Islam dari kalangan sahabat Ansor dari suku Khazraj. Ini sahabat Bashir sejak mulai bai'ah yang kedua, ya. Ada peristiwa bai'ah, ya, yaitu umat Islam dari dari Madinah ke Mekah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menyatakan sumpah setia, ya. Salah satunya adalah sahabat ini Bashir. Jadi termasuk golongan sahabat senior ini, Bashir ini. Nah, putranya namanya Nu'man. Nu'man ini sahabat muda. Golongan sahabat muda. Bahkan sahabat Nu'man ini tercatat sebagai, ya, sahabat yang lahir pertama kali semenjak Rasulullah hijrah, yaitu pada bulan keempat setelah hijrah. 4 bulan setelah hijrah lahir
seorang laki-laki, anaknya Bashir ini namanya diberi nama Nu'man. Ya, jadi muda sekali ini umurnya 0 tahun saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah wafat berarti Nu'man ini usianya 10 tahun ya. Sekitar 10 tahun Nu'man ini. 10 tahun kalau kita ini ya kelas SD ini ya, kelas SD kelas 4 mungkin ya. Sekitar itu. Kelas 3 atau kelas 4. Tapi menjadi sahabat ya, golongan sahabat muda yang terpilih, termasuk sahabat pilihan Nu'man bin Bashir ini. Ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 114 hadis. Ya, siapa yang nyuruh anak kecil ini menghafalkan hadis-hadis Nabi. Bahkan hadis-hadis pilihan ini. Ya. Banyak diantaranya riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu sebanyak 5. Kemudian dari Imam Bukhari ada 1. Jadi Imam Bukhari ada 6, 1 tanpa Imam Muslim. Dan Imam Muslim ada 4 tanpa Imam Bukhari. Imam Muslim ada 9 hadis. Dan beliau diberi usia panjang sampai usianya ya sekitar 90 tahun. Ya. Maka ini menjadi estafet dakwah Nabi Muhammad SAW yang jelas muttasil. Jadi di antara sahabat Nabi, murid-murid Nabi itu disebut sebagai sahabat. Menyebut murid-muridnya Nabi itu bukan siswa atau mahasiswa atau apa, tapi sahabat itu murid-muridnya Nabi. Ada golongan yang senior, yang seumuran dengan Nabi, ada yang lebih tua dari Nabi, atau seumuran dengan Nabi. Kemudian ada yang muda-muda ini, yang kemudian hidupnya panjang, menjumpai, ya, memastikan estafet sampai ke tabi'in. Ya, panjang beliau mau menemani sahabat-sahabat tabi'in ini. Sehingga ya ilmu agama Islam ini ya dari Nabi Muhammad SAW ke sahabat, ke tabiin itu sambung menyambung, tidak ada putusnya. Sehingga kita nyaman dengan Islam ini ya, karena ya sanadnya sambung menyambung. 90 tahun usianya Nu'man bin Bashir. Qala berkata sahabat Nu'man, ini usia 10 tahun, ya berarti meriwayatkan hadis ketika beliau mendengarkan Rasulullah menyampaikan hadis ini usianya di bawah 10 tahun ya. Tapi sudah sadar gitu ya, udah mengikuti Nabi, menghafalkan nasihat-nasihat Nabi ya, umur 10 tahun ini. Kalau anak sekarang umur 10 tahun ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi kalau sami'tu, aku mendengar, ini berarti ya ucapan Nabi langsung didengar oleh Nu'man. Ini namanya sanad yang tinggi, sanad yang derajatnya tinggi ya. Itu kalau sami'tu. Tapi kalau tidak ada sami'tu, itu bisa saja beliau mendengar dari sahabat yang lain, bisa saja begitu. Ya, tapi ini karena sami'tu berarti beliau hadir pada waktu itu. Ya. Beliau mendengarkan sabda Nabi dan beliau hafalkan, beliau sampaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum." Ini Nabi ya menasihati sahabat agar kalian semua meluruskan, sungguh-sungguh meluruskan sufufakum, soft kalian. Di soft barisan sholat ini ya ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW agar diluruskan ya ketika menjelang sholat ya, sawu sufufakum, softnya diluruskan. Ini penting sekali ini. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau jika tidak rapi barisannya, tidak lurus barisannya, maka sungguh-sungguh Allah nanti akan mencerai beraikan wajah kalian, menjadikan centang perenang atau
nanti kalian akan saling berselisih. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dijelaskan ini adalah satu bentuk tekanan dari Nabi Muhammad SAW tentang arti pentingnya lurus dalam eh, barisan sholat itu. Kalau kita mau lurus dalam barisan sholat, berarti kita ya siap untuk menyatu dengan kaum muslimin. Tapi kalau kita memisah, menceng, itu berarti kita ada sesuatu yang ada masalah di dalam hati kita. Ya. Nah, kalau sudah ada masalah, berarti ada dimulai dari hati yang tidak saling menyatu, tujuan juga tidak saling menyatu, bahkan saling melengos kalau bahasa kita, saling memunggungi dan seterusnya, ya, maka umat Islam akan tercerai-berai. Jadi lambang persatuan umat Islam ini adalah saat sholat. Sholat menghadap ke arah yang sama, yaitu ke arah kiblat. Kemudian dengan barisan yang rapi, ya, satu padu, menunjukkan kesatuan hati, kesatuan gerakan bersama dengan imam. Ini adalah lambang persatuan umat Islam ini. Maka Rasulullah menekankan ini. Kalau ini saja tidak bisa rapi, bagaimana kemudian merapikan gerakan umat Islam? Bagaimana kemudian umat Islam secara secara faktualnya bisa menyatu? Sholat saja masih tidak bisa menyatu. Gitu. Nah, ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, la yukhalifanna ini diartikan ada dua pengertian di sini. Yang pertama adalah secara hakikat bahwa ya Rasulullah mengkhawatirkan nantinya wajah-wajah kaum muslimin itu akan betul-betul dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah terjadi ya dulu, yaitu kaum Sabat itu dijadikan monyet, bahkan itu dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka nyata-nyata menentang ya larangan dari Nabi Musa alaihissalam agar tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka malah berbondong-bondong mencari ikan dari hari Sabtu, menantang pada larangan Allah, larangannya Nabi Musa, maka dijadikan mereka kera. Dan ini sudah ada di dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 47. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini kita buka surat An-Nisa ayat 47. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ini ya kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, diberikan Injil dan diberikan Taurat agar mau beriman kepada Al-Quran. Ya, sebelum min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami putar wajahnya, ya, kami ubah wajahnya. Fanaruddaha ala adbar, ya, diputar yang menghadap ke depan, dibalik menghadap ke belakang wajahnya itu. Jadi betul-betul ini ada begitu ya. Kalau kemudian tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang memang sudah terjadi adalah kepada kaum Sabat yang diubah menjadi kera. Secara fisik ini bisa terjadi ya. Tetapi kemudian jumhur ulama memaknakan ini adalah secara majazi. Secara majazi, yaitu centang perenang ini adalah umat Islam itu akan sulit menyatu ya antar saudaranya, ya itu rapuh, hubungannya rapuh ya karena memang ada permusuhan, dendam ya, itu tadi tidak ada kesatuannya hati. Ya, salah satu sebabnya ya ini tadi kalau sholatnya nggak mau lurus.
Wa fi riwayatin li Muslimin, kalau tadi adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau dari riwayat Imam Muslim ya ada redaksi yang arahnya sama tetapi redaksinya sedikit berbeda ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, ya, pada satu waktu beliau meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, ya, sehingga seolah-olah beliau itu sedang merapikan anak panah, kayu-kayu anak panah dirapikan, dijejer rapi begitu. Ya, kalau di anak panah yang disusun rapi, ya, jejer, baris rapi. Hatta idza ra'a, sehingga sampai beliau melihat anna, bahwa sesungguhnya kami qad aqalna anhu, kami sudah memahami beliau. Jadi ya seperti itulah beliau memimpin sholat ya. Ya kemudian beliau merapikan barisan, mengecek begitu. Hingga sahabat-sahabat itu sudah ya sudah posisi yang diinginkan oleh Nabi. Tetapi summa kharaja yauman. Ya ini nanti ada ada satu peristiwa ya, sehingga suatu hari beliau keluar ya, faqoma, maka beliau hendak menjalankan sholat ya, sudah berdiri, hatta kada ayyukabbiro, sehingga ketika beliau sudah menjelang takbiratul ihram ya, beliau kan selalu meluruskan barisan tadi, pada suatu waktu ketika beliau sudah lurus, kemudian beliau menjelang takbir, maka tiba-tiba ada salah satu dari sahabat Nabi ini yang kemudian memajukan dadanya. Faro'a rojulan, maka beliau melihat ada seorang laki-laki, ini berarti seorang sahabat, badian sodruhu, yang dadanya agak maju. Ya, berarti tidak lurus lagi. Ya, ini sampai begitu kemudian Nabi tidak melanjutkan takbiratul ihramnya. Beliau kemudian eh, bersabda faqala, maka beliau bersabda ya, beliau mengingatkan ibadallah. Ini belum belum takbiratul ihram ini. Ibadallah, ya, wahai hamba Allah. Ini ada nida, ada panggilan ya. Ya, ini ada ya-nya yang dibuang. Ibadallah, wahai hamba Allah. Yang dimaksud yang tadi laki-laki tadi, latusawunna sufufakum. Ya, hendaklah kalian semua merapikan soft-soft kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nah, ini sama dengan yang hadis sebelumnya. Atau Allah akan mencerai-beraikan atau menjadikan wajah kalian centang perenang, atau kalian nanti akan berselisih. Nah, jadi ini ya Rasul tidak memberikan hei si fulan, enggak. Ya, Rasulullah kalau menasehati itu ya tidak disebutkan namanya ya, supaya yang bersangkutan kemudian juga tidak malu. Jadi dalam hal ini boleh ya, boleh berbicara ketika setelah iqamah menjelang takbiratul ihram. Ya, tetapi ya sebagian ulama mengharamkan ucapan-ucapan antara iqamah ke takbiratul ihram selain untuk kepentingan sholat. Jadi ketika sudah iqamah mau menjelang sholat, sudah tidak usah bercakap-cakap lagi. Ya. Ngomong apa gitu nggak usah. Udah fokus, kecuali ini tadi sawu sufu vakum, atau mengingatkan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan sholat. Ya kan anak-anak ya rapi dan sebagainya ya, itu ada kaitan dengan sholat. Kalau tidak ada kaitan dengan sholat, apalagi urusan dunia, urusan bisnis, jangan sampai dibicarakan setelah iqamah. Ya, ini juga menjadi nasihat bagi kita. Sudah selesai iqamah, diam sampai kemudian takbiratul ihram itu. Ya, lagi bercanda-bercanda ya. Kalau anak-anak ya nggak apa-apa ya, anak-anak. Bagi kita yang sudah paham, ya sudah kita diam ya sampai imam takbiratul ihram. As-sadisu, hadis yang keenam atau yang ke-162.
An Abi Musa, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Jadi yang depan Hamzah, yang berikutnya Ain. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini disebut al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu artinya berambut. Memang karena semenjak beliau lahir itu ada bulu-bulu rambutnya itu, tubuhnya ya, memang begitu. Sehingga disebut al-Ash'ari. Ya. Nah, beliau meriwayatkan hadis cukup banyak ya, termasuk sahabat senior ini ya. Dan beliau eh, termasuk sahabat yang hijrahnya 3 kali. Hijrah 3 kali ini sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Itu hijrah pertama ke Mekah, ya, dari kampungnya ke Mekah dianggap sebagai hijrah, ya, menyatakan Islam. Kemudian beliau ikut ke Habasyah, ya, kemudian beliau juga ikut ke Madinah, dari Habasyah ke Madinah, langsung dari Habasyah ke Madinah. Jadi 3 kali hijrah ini Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 360 hadis, 49 diantaranya adalah muttafaqun alaih, 4 diantaranya Imam Bukhari tanpa Imam Muslim, dan 15 diantaranya adalah Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Ini salah satu hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau berkata, ya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ihtaraqa baitun, ya, bil Madinah. Pada suatu ketika ada rumah di Madinah itu yang terbakar, ya. Kebakaran, terjadi kebakaran, peristiwa kebakaran di Madinah, kebakaran rumah ala ahli. Ada ininya, pemiliknya di situ. Minal lail, pada suatu malam, di suatu malam. Min bimakna fi, di suatu malam. Jadi ada rumah kebakaran, intinya begitu. Maka falamma huditsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika disampaikan, ya, peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di huditsa ini ada fa'il yang disimpan. Maf'ulnya adalah Rasulullah. Karena fa'ilnya disimpan, ya, maka Rasulullah ini menjadi maf'ul, kemudian menempati posisi fa'il menjadi naibul fa'il. Falamma huddisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ketika hal itu disampaikan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisya'nihim, tentang peristiwa tadi itu, bahwa ada penyebabnya ini, ya, ternyata penyebabnya adalah ada api yang tidak dimatikan, ya, ketika pemiliknya itu tidur. Bila tidur, menyalakan api, terus tidak dimatikan apinya. Maka qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian dari sunnah Nabi, inna hadhihin nara, sungguhnya api ini aduun, ya, bisa menjadi musuh lakum bagi kalian. Ya, kalau tidak dikelola bisa menjadi musuh, dan bukan hanya kalian, dan akan bisa menyebar ke penduduk yang lain. Ya, jadi agama juga memperhatikan hal demikian, gitu ya, tentang keselamatan dan juga keselamatan komunitas. Ini diperhatikan oleh agama. Lengkap sekali Islam ini. Maka Nabi menasehati, faidha nimtum, maka apabila kalian mau tidur, ya, hendak tidur, fa'atfi'uha, maka hendaklah kalian memadamkan api tadi, angkum, dari kalian. Jadi kalau itu api, ya, ketika kalian tidur, maka padamkan api itu agar tidak kemudian terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, malah menjalar atau kena angin atau kejatuhan apa sehingga kebakar, bisa membakar rumah, ya, ini bakar rumah ini. Dan bukan hanya rumah ini, bisa saja ke tetangga-tetangga dan menjadikan bencana. Maka ketika mau tidur, apinya dimatikan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa
ini jika membahayakan. Ya, ada kalanya yang memang sudah ada tempatnya khusus. Ya, ini kan kalau membakar api di tengah tengah halaman atau api unggun kecil-kecil terus tinggal tidur gitu ya. Itu api bisa bahaya. Tapi kalau itu ada tempatnya ya obor yang ada tempatnya itu tidak dimatikan tidak apa-apa. Kalau kemudian di situ bahkan ada anak-anak kecil yang bisa takut ya. Itu asal bisa dijamin keamanan. Ya, intinya adalah tidak membahayakan. Atau lampu misalkan lampu, ya lampu tidak harus dimatikan semua mati semua, ya nanti gelap sekali ketika bangun malah ya ya cukup lampu-lampu yang tertentu yang tetap nyala itu tidak apa-apa, ya kalau lampu. Tapi kalau api yang dibakar begitu, tadi bakar-bakaran atau apa itu hendaknya lah dipastikan padam sebelum ditinggal tidur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, semoga kita bisa memahami ya petunjuk-petunjuk Nabi dan bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk Nabi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting justru adalah mengamalkan itu, ya, memahami dan mengamalkan. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Hamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.